Assalamualaikum Bu Lwi. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ya, katanya Bu Lwi ingin ada hal sesuatu yang mau diceritakan seperti itu ya, terkait dengan Iya. pembelajaran. Ya, seperti apa Bu Lwi? Mungkin bisa dijelaskan. eh, saya sebenarnya lebih apa ya Pak? Saya kan mapelnya geografi. Ya, Geografi itu lebih misalnya kalau saya kasih materi itu lebih gampang kasih contohnya langsung ke lingkungan. Jadi saya lebih condong sih Pak pembelajaran yang memang berbasis ke peserta didik. ya, Peserta didiknya itu harus aktif karena untuk memberi contoh itu ya, lebih luas Pak, karena bisa di lingkungan sekitar, ya. di apa ya, di tempat tinggal mereka atau di lingkungan kelas mereka atau di lingkungan masyarakat mereka. Wah, Jadi kalau bisa sih Pak, ini apa ya, saya sebenarnya lebih condong mengajar itu lebih berpusat pada peserta didik. oh itu keinginannya Ibu. Ya. Ya, Luar biasa itu Bu. Dan itu kira-kira menjadi sebuah hal yang sekarang yang akan digaungkan ya, berpusat pada peserta didik, berorientasi pada peserta didik. Kata kerennya mungkin sekarang berdiferensiasi oh seperti itu iya, Bu. Ya, luar biasa sekali itu Bu. Nah, eh, saya salut Bu atas apa yang ingin dicapai seperti itu, dan semoga itu juga bisa menjadi uh, suatu hal yang bisa dilakukan oleh guru-guru lain di sekolah, bukan hanya Bu Ulwi. Ya, itu luar biasa Bu. Nah, terkait dengan keinginan Ibu, itu menjadi poin sangat penting Ibu di proses pembelajaran. Pembelajaran Ibu selama ini seperti apa Bu? kalau saya sih Pak ya kemarin-kemarin ini kadang-kadang mengambil metode ceramah. Tapi saya lihat siswa itu apalagi Ya, di mata pelajaran saya itu rata-rata jamnya siang Pak. Jadi mereka kadang ngantuk. Jadi untuk saya pikir harusnya sih saya lebih melakukan metode yang lebih berdiferensiasi supaya setiap siswa itu aktif. Jadi mereka berkelompok membuat ya, suatu proyek kah, atau menganalisis suatu masalah kah, ya, atau membuat semacam apa ya, ya semacam proyek setidaknya Pak. Jadi mereka menciptakan sesuatu dan itu prosesnya mereka semua harus aktif mulai dari dan itu ada interaksi Pak antara siswa dengan siswa siswa. dengan siswa ya, luar biasa itu Bu. Sekarang ini sudah masuk modul berapa Bu di pembelajarannya, materinya? Materinya itu masih di modul 1 Pak. Modul satu. Terus rencana sih besok saya mau pakai metode. Ya. Oh, besok ada jadwal. Iya besok. Besok ada Besok jadwal. saya ada jadwal di kelas 12. Saya rencana sih mau pakai metode proyek basic learning. Proses basic learning. Artinya berbasis proyek ya. Iya, Luar biasa. Itu artinya itu perencanaan ke depan Ibu ya. iya, Mengubah dalam proses pembelajaran yang selama ini Ibu sampaikan tadi, melakukan pembelajarannya yang masih menggunakan ceramah ya. iya. Jadi targetnya ada perubahan. Uh, Terkait dengan ini Bu, salah satu kalau bisa salah satu tujuan pembelajarannya seperti apa Bu? Yang ingin dicapai di materi yang sekarang ini Bu? Salah satunya itu peserta didik itu diupayakan bisa menganalisis Menganalisis perencanaan tata ruang di beberapa wilayah, misalnya di wilayah perkotaan atau di pedesaan. pedesaan. Jadi itu tujuannya siswa mampu menganalisis. Berarti sudah pas ya tujuan pembelajarannya dengan metode Iya, pembelajarannya seperti itu. Uh, Selain tujuan yang sudah Ibu lakukan tadi, mulai perencanaan dan keinginannya,
dalam proses apa yang Ibu akan lakukan nanti, Bu? Rencananya seperti apa ke depannya? Atau apakah sebelum masuk di rencana Ibu, apakah ada yang teman sejawat di sekolah yang bisa membantu Ibu? Ada Pak. Ada. Ada. Berapa orang itu, Bu? 2 sampai 3 orang 2 sampai ada. 3 orang. Artinya itu menjadi wadah Ibu ya untuk bisa berkonsultasi termasuk itu, Bu ya? Iya. Oh iya. Teman yang dimaksud ini Ibu, apakah dia sudah melakukan penerapan itu juga atau bagaimana? Sering Pak. Sering? Iya. Artinya Ibu belajar dari sana Iya. atau? Saya sih ambil konsepnya dari sana. Oh, dari sana. Berarti sudah bisa apa ya, menjadi tempat untuk menjadi apa ya istilahnya, belajar, kemudian menjadi inisiator bagi Ibu juga, sehingga Ibu juga bisa melakukan seperti itu ya. Nah, masih pada bagian identifikasi ini, Bu. Apakah itu dituangkan nanti, Bu ya, dalam proses pembelajarannya yang Ibu ingin capai? Apakah dituangkan nanti dalam bentuk modul ajar atau RPP? Dituangkan, Ibu ya? Iya. Tertuang masuk, Iya. seperti pembagian kelompok, Pembagian seperti kelompok apa, ada, menjadi kegiatan inti tertuang Iya. di dalam. Ya, wah luar biasa sekali nih, Bu. Artinya suatu hal yang Ibu dalam perasaannya selama ini mungkin seperti Ibu sudah sampaikan tadi, bahwa metode pembelajarannya biasa-biasa saja, akhirnya ada motivasi belajar dari teman, melihat dari teman, dan Ibu punya keinginan untuk merubah proses itu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Nah, siswa sebelum itu, Bu, siswa sebelum itu, yang saat ini, Bu ya, yang saat ini, yang Ibu ajar di kelas, itu seperti apa, Bu, dalam konsep masih menggunakan ceramah, bagaimana kondisi siswa di dalam? Bisa diceritakan sedikit, sehingga ingin melakukan perubahan. Jadi kondisi siswa itu seperti apa waktu ceramah, metode lama yang kita Ibu gunakan? Ya, kalau ya pada umumnya sih karakter siswa berbeda-beda Pak ya. Tapi rata-rata sih kalau saya menggunakan metode ceramah, ada yang sibuk dengan apa ya, pikirannya sendiri, ya, menghayal. Ya. Saya bisa presentasikan itu setidaknya 50% itu saja yang memperhatikan. Gitu. Jadi kalau misalnya metodenya kita rubah, semua siswa aktif ya, walaupun memang karakter siswa berbeda-beda, tapi saya rasa siswa akan lebih suka kalau misalnya langsung praktek Pak, dibandingkan mendengarkan ceramah. Artinya dia langsung, iya, langsung actionnya luar biasa itu, Bu. Nah, menarik ini, Bu, persoalan pembelajarannya di kelas dengan siswa di saat memberikan materi, harapan kedepannya seperti itu, Bu. Itu apakah langsung diberikan pembagian kelompok, langsung bekerja, atau ada aktivitas sebelumnya mendukung itu, misal video kah dulu di awal atau bagaimana? Jadi sumber informasi di awal itu seperti apa, Bu, mata pelajarannya, supaya siswa itu berdiferensiasinya lebih dapat? Biasanya saya putarkan video, kemudian atau saya perlihatkan gambar-gambar sesuai dengan materi yang akan dicapai nanti. Itu ya. Nah, di sesi akhir juga itu nanti dibuatkan tugas-tugas ya, termasuk itu untuk mendukung ya LKPD-nya seperti apa. Baik, Bu, luar biasa Ibu. Nah, kita membahas di wilayah ini, Bu, fokus ke ini lagi, fokus dalam proses. Kan berdiferensiasi itu kan menurut pemahaman Ibu mungkin sudah memahami berbasis konten, proses. Jadi orientasi nantinya itu orientasi pembelajarannya ke proses atau ke produk, Bu? Ke proses. Proses. Nah, produk itu nanti di belakangnya, hasil. Nanti
akan ada perbaikan. Kalau dilihat produknya belum sempurna, pasti akan Iya. gitu ya. Yang Nah. penting peserta didiknya berproses Berproses Pak. dulu. Persoalan hasil di belakang Iya. dilihat. Wah, luar biasa, Ibu. Nah, apa hal-hal faktor-faktor yang sekiranya nanti Ibu yang untuk dalam mencapai apa yang Ibu lakukan nanti, faktor pendukung apa dan faktor penghambat apa saja yang akan menjadi perhatian, konsentrasi perhatian Ibu supaya proses ini betul-betul bisa dieksekusi dengan baik. Misal pendukungnya seperti apa, sarananya termasuk, kalau penghambatnya seperti apa, apakah juga sarana juga menjadi penghambat seperti apa? Kalau faktor penghambat sih Pak mungkin dari segi waktu. Waktu, iya gitu Waktu ya. yang karena anak peserta didiknya nanti itu akan bikin suatu proyek. Mungkin waktu di mata pelajaran saya cuma 2 jam, itu 2 mungkin jam. tidak cukup. Ya. Kemudian faktor penghambatnya juga ya dari segi apa ya, sarana dan prasarananya, alat dan bahannya. Ya. Jadi itu mungkin masih membebankan siswa dalam apa ya, proses pembuatannya. Ya, terus Bu masih ada. Kalau faktor pendukung sih saya rasa pihak sekolah sudah cukup betul. mendukung. Siswa juga saya rasa akan antusias, beda sama mungkin pada saat mereka ya, mendengarkan ceramah saja. Silakan minum tehnya Bu kalau bisa. Santai-santai saja Bu. Untuk faktor penghambat terutama ini Bu, saya fokus ke sana. Apa yang Ibu akan lakukan untuk misal waktu hanya 2 jam ya. Jadi bagaimana cara Ibu mengantisipasi penghambat waktu itu Bu? Seperti apa nantinya? Karena hanya 2 jam mungkin proyeknya butuh 6 jam untuk mengerjakan itu. Jadi bagaimana konsentrasi ininya? Saya mengambil inisiatif, misalnya kalau proyeknya itu dibikin di rumah setengah jadi, karena saya rencana itu siswa membuat miniatur. Jadi 1/4 jadilah atau setengah jadi. Jadi di sekolah itu sisa didesain polanya seperti apa. Oh, artinya sudah ada bayangan siswa sebelum itu bahwa pada pertemuan hari ini jam sekian sampai jam sekian kita langsung actionnya, nanti pengetahuannya di awal sudah dipersiapkan memang di rumah. Jadi berarti konsentrasinya bukannya di sekolah Bu ya, luar biasa. Di rumah juga Pak. Jadi mereka akan kirim video proses pembuatannya, mereka kerja kelompok di rumah seperti apa, mulai dari nolnya seperti apa. Jadi itu dalam satu kesatuan penilaian nanti Pak. Wih, luar biasa itu. Polanya strategi Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa betul-betul diyakini bahwa itu bisa menjadi solusi baik untuk saat ini ya, karena mungkin polanya Ibu seperti Ibu sampaikan bahwa mungkin masih menggunakan yang baku, yang misal ceramah atau apa, sehingga ada keinginan untuk berbuat yang lebih baik lagi Bu. Luar biasa Ibu. Nah, hal-hal yang Ibu sudah jelaskan tadi ini, rencana ke depan seperti apa Bu untuk ini? Untuk mendukung ini rencananya, misal waktunya, Ibu tadi katakan kapan mau dilaksanakan? Besok Pak. Besok, wah luar biasa. Berarti persiapannya sudah ini ya? Sudah, iya. Saya sudah bentuk kelompoknya. Kemudian mereka sudah menyusun alat dan bahan yang akan disediakan. Ya. Kemudian besok sisa actionnya. Ya. Wah. Nanti saya bisa jalan-jalan ke kelasnya Bu? Bisa Pak. Ya. Silakan. Bagaimana hasil pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian kontennya berdiferensiasinya, proses seperti apa, dan outputnya nanti ada produk yang akan dihasilkan. Luar biasa Ibu. Semoga nanti siswa-siswa yang buat miniatur itu bisa menjadi contoh untuk tata ruang sekolah lah dulu. Calon-calon arsitek Ibu. Jadi Ibu nanti menciptakan arsitek ini. Pelajaran geografi Bu ya? Iya. Wah, luar biasa. Itu pelajaran geografi hubungannya ke arsitek seperti apa Bu? Dia apa ya?
bagaimana alur itu ya, geografi sebagai konturnya ya, alamnya atau apa? Tidak, kalau geografi itu kan kita pasti hasilnya itu kita pasti peta. Peta di, oh iya, oh gitu. Karena Jadi semua peta hasilnya. ya semua anak teknik itu pasti Menggunakan bikin peta. Wah, Mau berarti bangun di hubungannya di situ ya, Iya. keterkaitannya luar biasa Ibu. Ya, artinya Ibu sudah bercerita dan rencana aksinya insya Allah besok ya, luar biasa Ibu. Artinya sudah yakin Ibu untuk melakukan ini. Siap. Nah, karena waktu juga ini Bu ya, sedikit ada kegiatan-kegiatan Ibu, mungkin ada pelajaran lain. Nah, terakhir ini Bu, apa harapan nanti Ibu akan rasakan, apa harapannya dalam apa yang Ibu inginkan capai di situ? Bisa dijelaskan sedikit. Semoga seperti apa harapannya untuk metode yang Ibu gunakan itu nantinya betul-betul terdampak betul di masyarakat, Bu. Di siswa. Ya, harapan saya ya mudah-mudahan materi atau teori-teori yang disampaikan di kelas itu bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian saya sih berharap pembelajaran itu bukan cuma di kelas Pak, karena geografi itu dia basicnya memang lapangan. Jadi siapa tahu nanti saya akan ambil waktu, mereka akan praktek lapang, langsung terjun di lapangan, bagaimana mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat, berinteraksi langsung dengan sosial. Jadi ya mungkin hambatan atau faktor pendukung mungkin sama yang metode yang saya akan terapkan nanti. Jadi mudah-mudahan Pak peserta didik lebih lebih bisa menganalisis, lebih bisa mengaplikasikan teori yang didapat di kelas, aplikasinya di lapangan lebih bagus lagi. Kalau perasaan Ibu setelah kita berdiskusi ini terkait materi ini? Agak plong sih Pak. Plong dan yakin ya iya, untuk melakukan yang itu. Ya, saya juga termasuk mendukung Bu. Alhamdulillah Ibu punya kemauan melakukan pembelajaran yang keluar dari zona nyaman selama ini, dan itu menjadi poin plus untuk Ibu. Semoga ini juga bisa menjadi nilai tambah untuk teman-teman yang lain. Amin. Semoga Ibu ya. Jadi saya ketemu besok Bu di ruangan Ibu. Saya siap melihat, saya akan observasi langsung bagaimana perencanaan Ibu di kelas, apakah betul-betul terselesaikan atau tergambarkan apa yang Ibu inginkan saat ini yang Ibu sampaikan. Saya akan mengobservasi, menilai dan melihat secara langsung, dan ini bisa menjadi suatu hal yang positif, bisa dikembangkan dan bisa disalurkan ke teman-teman yang lain. Amin. Saya kira itu Ibu ya, luar biasa Ibu. Terima kasih. Ya, jadi mungkin ada Ibu kegiatan lain, saya juga ada kegiatan di ruangan sebelah. Ya. Makasih besok Bu. jam 9. Oh iya saya lupa jam 9 ya, jam 9 pagi ya. Iya. Semoga tidak ada kalau jadwal saya. Oh ya, kebetulan saya besok kosong. Besok kosong jam 9 di kelas berapa lagi kelas Bu? 12 IPS. 12 IPS. Mata pelajaran geografi. Wah, luar biasa Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak. Ya, Ibu juga sudah plong bercerita. Jadi izin pamit Bu ya. Saya ke ruangan sebelah dulu. Sukses, silakan diatur dulu apa kebutuhan-kebutuhannya yang mendukung untuk pembelajaran besok itu Bu. Ya. Kasih Bu. Oke Pak, makasih banyak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, saya mohon ketua kelas untuk bersama-sama memimpin untuk membaca doa belajar pada pagi hari ini. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Dimulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, di pertemuan kemarin Ibu sudah bagi kelompok menjadi 3. Tolong perhatiannya dulu. Ibu sudah membagi kelompok menjadi 3 pada materi masih perencanaan tata ruang. Kita akan bikin proyek. Kelompok 1 akan membuat miniatur Kota. perkotaan dan kelompok 2 akan membuat miniatur pedesaan. Kemudian kelompok 3 akan membuat miniatur market atau pasar. Jadi saya harap hari ini kalian bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ketua kelompok sudah dibentuk kemarin. Ketua kelompok 1 Fitra, ketua kelompok 2 Laksmi, dan ketua kelompok 3 siapa? Carmila. Oke. Kemarin kalian juga sudah mempresentasikan alat dan bahan yang kalian butuhkan. Mudah-mudahan hari ini semuanya lengkap di bawah, dan hari ini kita on proses membuat, walaupun waktu mungkin kita belajar cuma 45 menit kali 2, jadi 90 menit waktunya untuk menyelesaikan. Setelah menyelesaikan miniaturnya, kalian akan mempresentasikan apa yang kalian telah lakukan atau yang telah kalian buat. Jadi ketua kelompok harus mengetahui detail-detail bentuk-bentuk yang kalian buat. Misalnya kalau perkotaan jadi kalian ini seakan-akan jadi arsitek ya. Jadi kalian belajar jadi arsitek. Silahkan merencanakan tata ruang kotanya seperti apa, dan di kelompok 2 silahkan merencanakan tata ruang desanya seperti apa, dan kelompok 3 silahkan merencanakan tata ruang marketnya seperti apa. Apakah marketnya nanti market wilayah kota atau market di wilayah desa, terserah imajinasi kalian bagaimana. Jadi Ibu tidak membatasi ya. Silahkan berimajinasi, silahkan berkreasi, silahkan merancang apa yang misalnya kalian nanti punya mimpi jadi arsitek atau jadi bupati. Siapa tahu Arjun nanti cita-citanya jadi Pak Bupati. Amin. Mau merancang daerah atau mau merancang kotanya seperti apa, silahkan tuangkan di sini. Oke, kita mulai dalam hitungan 3. Kita mulai bekerja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan mulai bekerja. Oke, silakan. Mana bangunan anehnya? Marketnya. Kenapa? Satu orang ya? Itu malukan lagi mas. Satu orang ya. Ini Bu Ulwi, ini pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembagian kelompok tadi sudah dilakukan juga PSE, dimulai dengan membaca doa ya, kemudian aturan-aturan disampaikan, aturan kelas. Bicara kok kalau dia
Terima kasih, Kang. Ini proyeknya apa, Boli? Membuat apa kelompok ini? Kelompok kelompok 2 ya, mereka membuat miniatur pedesaan. Ya. Alat dan bahannya siswa ya yang mencari di luar ya. Iya. Ya, sesudah instruksi sebelumnya ya. Baik. Luar biasa. Rata-rata alat dan bahannya dari lingkungan mereka sendiri. Ya. Menggunakan sisa-sisa ya, bahan bekas ya, dimanfaatkan jadi bahan belajar. Kalau yang ini kelompok 1 Ya, kelompok 1. membuat miniatur tata ruang kota, perkotaan. Perkotaan. Kota apa ini yang dibuat? Kota Majene. Kota Majene 2035. Ya, semangat. Saya kepikiran. Ya ini memanara. Maka mendatar polisi. Ayo bagi tugas, ada yang menggambar, ada yang ini. Ketua kelompok harus bagi tugas. Jangan monoton, ketua kelompoknya saja yang kerja ya. Kalau yang ini kelompok 3 Ya, kelompok 3 buat tugas apa ini? membuat miniatur market pasar. Pasar. Ada tawa ini, Ada sayuran. sayurannya Ini sayurannya dibuat dari bahan apa? plastisin. Plas? Plastisin. Plastisin. Wah, luar biasa ya. Ini dibuat jadi sayur-sayur, ya. Jadi ada gerobaknya nanti. Iya, Pak. Apa istilahnya lagi tuh? Kios-kiosnya ya. Outletnya, ada outletnya. Belajar di mana buat seperti sayur-sayur seperti ini? Apa namanya itu, Anca? Sayur apa? Labu. Oh. Siswa yang buat ya? Ya, luar biasa. Saya kira talgai. Tadi dia bilang tomat talgai. Talagai. Berapa jenis sayurannya itu? Ini jeruk atau anggur? Anggur kayaknya ini deh, anggur. Apa yang dibuat? Kalau ini Apa ini? kol, kembang kol. Mangga. Oh, iya. Ini saya lihat ada laba-labanya tadi. Laba-laba ini untuk apa? Memang di pedesaan ada laba-labanya ya? Ada monsternya. Di materi apa ini, Bu? Materi Perencanaan tata ruang. Tata ruang ya. Pembelajaran geografis. Iya.
Ini ya, apa rencananya? Dibuat jadi apa bangunan? Gedung. Pusat pertokoan ini ya? Jadi nanti kalau kalian persentase, kalian juga bisa menjelaskan hambatan apa yang kalian rasakan pada saat kalian bekerja. Misalnya alat dan bahannya kurang kah, atau teman kelompoknya kurang kompak. Jadi ketua kelompok ya harus bisa menganalisa bagaimana cara kalian bekerja. Ini apa? Sungai. Masa sungai warna biru? Jernih ya sungainya. Mana banyak ya? Kos-kosan katanya ini Pak khusus Putri. Kos-kosan. Ini apa ini? Bukit kayaknya itu deh. Bukit apa ini? Sebenarnya ini bisa biar enggak dibungkus. Bisa diwarnai. Bisa diwarnai. Ya. Supaya kelihatan iya, kelihatan morfologi gunungnya. Kelihatan yang mana tebing, yang mana jurang. Ini bisa diwarnai saja. Kalau ini apa? Sama, Ji? Cuma kecil itu gunungnya. Oh, ini sudah. Harus cat air ya. Kalau ceminya hancur. Iya. Tiba ini. Berapa bangunan yang akan rencana dibuat? Bangunan apa saja? Oh, sudah ada ya? Sudah ada ini ya. Ini dari mana? Dari YouTube? Yang sama di sana. Halo ini. Oke, baik Bu Guru izin menjelaskan. Jadi pada konsep kali ini karena kita disuruh membuat miniatur tata ruang, kelompok kami memilih untuk membuat pedesaan. Nah, kelompok kami di sini menggunakan bahan-bahan seperti gabus, kardus, kertas untuk membungkus rumahnya,
Dan kita juga memakaikan lidi agar gunung yang ingin kami buat ini tetap berdiri kokoh di dalam gabus ini. Nah, dalam membuat ini dia mempunyai tugas untuk membuat jembatan, Amran membantu Wawan, dan Arya membuat gunungnya bersama Remaldi, serta saya yang menjalankan atau menyusun dalam gabus ini, Bu. Nah, setelah ini kami akan membungkus gunung tersebut, gunung yang kami maksud menggunakan kain ini, Bu, agar menyerupai gunung yaitu berwarna hijau. Nah, seperti itu kira-kiranya, Bu. Setelah selesai, kami akan menyempurnakan sungai yang kami maksud, walaupun mungkin sungainya di sini tidak seperti kenyataannya, tapi kami hanya berimajinasi mewarnai warna biru karena warna air, Pak, Ibu. Seperti itu. Hambatan-hambatan yang Anda dapatkan? Jadi hambatannya lumayan banyak, Ibu. Pertama, kami sebenarnya agak kewalahan menentukan lem yang akan kami pakai di antara gabus. Karena kan gabus dengan gabus agak susah jika memakai lem yang warna putih. Karena lem warna putih tersebut mengandung air. Jika digunakan di atas gabus, bertahannya tidak lama lah. Jadi kami menguras otak untuk berpikir, dan pada akhirnya kami memilih double tip untuk menggunakannya untuk menempelkan gabus tersebut. Siap. Ini guys. Jam, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kami kelompok 1 ingin membuat miniatur perkotaan. Miniatur, Perkotaan. alat dan bahannya. Kardus, gunting, lem, krayon, kertas HPS berwarna, dan gabus. Gabus. Jadi nanti ini kira-kira butuh waktu berapa lama untuk membuat? 2 hari. 2 kali pertemuan. Ya, 2 kali pertemuan. Bagaimana anggota kelompoknya semua siap membantu? Semua bisa diandalkan? Silakan lanjutkan. Baik, saya dari kelompok 3 akan membuat miniatur pasar. Ya. Ini saya alat yang lain pertama ada gabus sebagai tempatnya, dan di sini saya juga membuat sayuran dari plastisin. Di sini saya ada buat wortel, ada labu, ada terong, dan ada buah-buahan lainnya. Saya juga akan membuat tempat pasarnya itu dari stick screen, dan akan saya tempelkan di sini. Oh, nanti di sini tempat nanti ya hasilnya semua ya. Jadi miniatur pasar ya seperti itu. Alat dan bahannya sudah lengkap. Sisa sticknya. Oke. Oke, Itu juga. Perhatiannya, Ibu. karena waktu pelajaran geografi sudah selesai. Saya harap pembelajaran hari ini akan memberikan motivasi untuk kalian supaya apa yang kalian dapatkan hari ini kalian bisa membawa di kehidupan sehari-hari kalian. Tapi sebelumnya saya minta tanggapan satu orang dulu. Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, silakan. Iya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu Guru. Jadi tanggapan pertama kami mendapatkan tugas seperti ini adalah pertama senang karena tidak menulis, karena jujur kami sangat adalah siswa yang agak kurang minatnya dalam menulis, Ibu. Jadi mendapatkan tugas seperti ini kami tentunya senang.
dan kami merasa mendapatkan keleluasaan untuk bergaul, karena pada saat menulis kita akan terpisah-pisah di atas meja-meja. Tapi kalau pada saat seperti ini Bu, kami bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat, berbagi, saling membersamai lah Ibu. Nah, harapannya ke depannya kami mendapatkan tugas yang lebih banyak yang seperti ini saja Bu, daripada sekedar menghafal teori-teori. Dalam artian kami hanya lebih menyukai, lebih menyenangi jika mendapatkan pekerjaan yang seperti ini. Terima kasih. Jadi, halo, perhatiannya dulu. Jadi saya harap apa yang kalian dapatkan hari ini akan bisa bermanfaat. Kemudian materi-materi, halo tolong perhatiannya dulu. Materi-materi selanjutnya kita akan lebih bersosialisasi lagi. Kemudian pembelajaran kita insya Allah akan selalu berpusat pada kalian. Kalau kalian mintanya praktek, kalau geografi itu sukanya praktek. Kita praktek di kelas, praktek di lapangan lebih bagus lagi. Bisa jadi, tapi tergantung materinya ya. Misalnya kalau materinya nanti kita di pantai, nanti kita akan Ke pantai. Pantai. Kalau materinya tentang desa atau kota, nanti Kita guru akan mencoba menganalisis mencoba memberikan tugas menganalisis bagaimana perkotaan, bagaimana Perdesaan. Terima kasih atas hari ini. Perhatiannya dulu. Terima kasih atas hari ini. Sebelum kita menutup kelas, lebih baik kita berdoa bersama-sama dulu. Saya mohon Laksmi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, teman-teman sekalian, karena pelajaran kita hari ini telah selesai, alangkah baiknya juga kita kembali membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Uli, Ibu Pepe hadir di sini pada hari ini. Kita sudah melakukan rangkaian pola supervisi akademik, dimulai dari proses pra supervisi sampai pada melakukan observasi di dalam kelas, dan itu sudah dilaksanakan. Dan sesi hari ini adalah pasca supervisi. Ya, Bu Uli, bagaimana kabar hari ini? Baik, Ya, bagaimana kemarin kegiatan di kelas? Luar biasa ya. luar biasa antusiasnya siswa. Jadi untuk mendalami persoalan kegiatan hari ini, Bu, mungkin ada yang bisa digambarkan, dicerita terkait kondisi kelas saat itu, saat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan Ibu inginkan, seperti itu. Bagaimana gambaran di kelasnya? Bisa digambarkan sedikit. Ya, kemarin kebetulan saya menggunakan metode berkelompok. Nah, mereka membuat suatu miniatur berdasarkan materi ajar yang saya sampaikan pada pertemuan itu, yaitu mereka merangkai beberapa tata ruang. Ada yang bentuk perkotaan, ada yang pedesaan, kemudian ada yang market
Kebetulan kemarin saya bagi cuma 3 kelompok dan alhamdulillah antusias siswa itu luar biasa. Semuanya aktif, tidak ada yang monoton, yang misalnya yang ketua kelompok saja yang kerja, semuanya aktif. Dan saya lihat mereka lebih semangat belajarnya dibandingkan pada metode-metode saya yang lain di kelas, misalnya pada saat saya ceramah atau pada saat menjelaskan materi. Seperti itu, Pak. Iya, luar biasa Bu. Artinya harapan, keinginan di sesi awal bahwa Ibu ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran, metode pembelajaran di kelas, dan itu sudah di ini. Nah, gambaran kondisi siswa tersendiri Bu, itu bagaimana pola perilakunya saat dan setelah melakukan pembelajaran. Menurut Ibu itu seperti apa perubahan yang signifikan di pembelajaran kemarin? Di kelas kemarin itu ada beberapa karakter siswa, ada memang siswa yang agak malas, fokus untuk mendengarkan materi itu kurang, tapi kemarin saya lihat Pak malah lebih antusias bekerja, lebih kayaknya mereka lebih suka kalau langsung praktek dibandingkan mereka mendengar teori-teori yang apalagi siang-siang Pak mungkin mengantuk. Jadi jadi ada perubahan mulai dari perubahan sikap, keaktifan. Memang saya lihat kemarin karena saya juga terlibat di dalamnya, siswa lebih proaktif semua, dan saya juga ikut merasakan perubahan itu. Ada yang membuat sesuai dengan proyek, ada yang membuat kalau proyek kemarin tata ruang pasar itu dia aktif, ada yang buat sayur, ada buat apa lagi rumah-rumah apa yang jual-jualannya itu memang outletnya. Jadi merasa ini, dan harapan yang kemarin itu akan jadi arsitek ya. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, harapan ke depan apa yang akan Ibu lebih tingkatkan lagi? Atau sebelum yang untuk ke depan, dalam konteks pembelajaran hari ini Bu yang Ibu sudah lakukan, Ibu akan fokuskan kemana lagi berdiferensiasinya? Apakah karena ada 3, konten, proses, dan produk. Ke depan dalam proses pembelajaran Ibu akan memfokuskan kemana lagi itu? Apakah tetap fokus ke proses kah atau produk kah? Bagaimana Bu? Kalau bisa tiga-tiganya sih Pak. Kalau seperti yang ketiganya seperti maksudnya kalau di proses seperti apa? Kalau di proses ya rencana sih saya mau bawa ke lapangan langsung. Misalnya ada materi tentang wilayah pesisir. Jadi saya bawa langsung anaknya ke mengamati wilayah pesisir, terus garis pantai itu seperti apa. Contohnya seperti itu. Sungguh luar biasa itu, artinya siswa diarahkan langsung ke lapangan, tidak hanya dalam konteks teori, gambar, video, tapi memang belajar di lapangan. Kalau produknya seperti apa Bu? Kalau produknya ya misalnya di materi jenis-jenis tanah misalnya Pak, anak-anak nanti rencana saya suruh mengidentifikasi jenis-jenis tanah yang ada di lingkungannya, apakah itu misalnya tanahnya aluvial berdasarkan warnanya dulu atau berdasarkan horizon-horizon atau lapisan tanahnya. Jadi produknya mereka itu tanah yang mereka cari itu kira-kira jenis tanahnya yang mereka dapat itu jenis tanah apa. Luar biasa Ibu. Ya kebetulan karena Ibu geografi, jadi banyak hal-hal yang bisa lebih dikembangkan lagi ya terkait dengan metode, cara menyampaikan atau proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, ini Bu, yang akan ke depan itu mau direncanakan lebih lanjut lagi, apakah menambah metode yang baru kah, atau kan kemarin sudah proses, mungkin di perlakuan lebih ada yang mau lebih ditingkatkan lagi Bu terkait di pembelajaran, rencana ke depannya seperti apa? Yang harus dikembangkan sih Pak, analisa berpikir peserta didik untuk menganalisis masalah. Jadi seperti yang diketahui bahwa kalau Kabupaten Majene itu
rawan bencana. Rawan bencana. Jadi bisa juga kita terjun langsung ke lapangan, menganalisis misalnya titik-titik atau mitigasi bencana di Mitigasi. daerah Majene itu di mana-mana saja, supaya mereka bisa mengedukasi ke masyarakat kalau misalnya di daerah sini jangan bangun rumah Oh, iya. karena di sini rawan, misalnya rawan banjir kah, Iya. atau rawan gempa kah, atau rawan Abrasi abrasi di pantai. pantai. Ya, wah luar biasa itu Bu perencanaan. Artinya selain melakukan pembelajaran secara individu, tapi ada kebermanfaatan di masyarakat ya. Itu perencanaan ke depannya luar biasa Bu. Lagi-lagi saya minta nanti akan bisa bergabung di sana di kegiatan-kegiatan Silakan, seperti Pak. itu. Saya juga suka di kegiatan aktivitas di masyarakat. Luar biasa Ibu. Ya. Terima kasih banyak Bu atas sesi pada siang hari ini. Sebelumnya mungkin ada yang bisa disampaikan dari Ibu pengajar praktek terkait dengan metode yang kami sudah lakukan. Silakan Baik. Ibu. Terima kasih Pak Apri. Iya. Untuk kegiatan 2.23 ini saya kira sudah berlangsung dengan cukup baik ya. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan dari Ibu sudah ada perubahan yang terjadi. Jadi ketika ada perubahan yang terjadi berarti proses coaching itu antara Ibu dengan Pak Hapri itu sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi saya kira untuk kedepannya Ibu bisa berkolaborasi dengan Bapak, maksudnya jika ada menemukan kendala jangan sungkan untuk curhat sama Bapak ya. Ini kan ke depan bagaimana caranya kita untuk mencapai tujuan kita terhadap peserta didik ya. Kemudian saya lihat tadi Ibu lebih banyak ke prosesnya, itu memang yang kita inginkan ya. Karena kita inginkan anak-anak sendiri yang menemukan, ya. Kita cuma memfasilitasi sebagai guru, jadi anak-anak sendiri yang menemukan bagaimana itu jenis-jenis tanah, bagaimana sebenarnya perbedaan tanah yang ada di pinggir pantai dengan yang di dataran tinggi ya. Saya kira cukup itu saja tambahan dari saya. Ya. Terima kasih. Artinya sudah menemukan titik terang dalam proses apa yang Ibu sudah harapkan. Luar biasa Ibu. Saya kira cukup. Terima kasih juga Bu atas kedatangannya di sekolah kami untuk melihat apa yang kami sudah lakukan, dan Ibu Ulwi selaku guru mata pelajaran yang hari ini sebagai guru yang akan disupervisi. Alhamdulillah sudah melakukan proses tersebut sampai pada titik akhir, dan apa yang diharapkan tujuan Ibu Uli untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik itu sudah tercapai. Kemudian adapun harapan ke depan peningkatan selanjutnya itu sungguh luar biasa perencanaannya, semoga itu bisa betul-betul bisa direalisasikan dan lebih bermanfaat lagi ke peserta didik ya. Saya kira itu Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Yeah.